Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Mohon maaf saya barusan berkeringat karena saya barusan selesai berolahraga. Ya, olahraga itu penting banget. Oke, saya malam hari ini pengen sharing nggak lama, tetapi saya mau menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Heidi. Memang benar, beliau adalah putri seorang petani dari kota kecil di Tondano. Dan Anda kalau tadi mendengarkan kisahnya, mana mungkin seorang anak petani tapi dengan punya kemauan begitu keras bisa mengubah totalitas hidupnya sampai bisa pergi ke Eropa ya dan bisa memiliki mobil. Sekarang saya dengar sudah punya rumah dan sebagainya. Padahal usianya belum 30 tahun. Nah, hari ini saya pengen sharing sedikit tentang isi buku kembali. Saya mau mengulas buku The Business of 21st Century dari Robert Kiyosaki, yang mana Anda bisa dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota kalian. The Business of 21st Century. Saya mau bahas di halaman 151, yaitu apa yang dibutuhkan di usaha ini. Buku ini ditulis oleh dua orang yang sangat terkenal. Pertama Robert Kiyosaki dan yang kedua adalah John Fleming. John Fleming itu adalah seorang tokoh ya, tokoh direct selling Amerika. Beliau seorang penulis, tapi beliau sangat uh, apa ya? Beliau mendapatkan penghargaan banyak dari magazine, rubrik, kolumnis di Amerika, khususnya tentang kewirausahaan, khususnya tentang dunia direct selling. Dan Robert Kiyosaki juga pernah menulis buku bersama mantan Presiden Amerika ke-44 yaitu Donald Trump. Donald Trump mengajarkan bahwa orang yang mau sukses di dunia direct selling itu hanya satu kuncinya. Harus punya satu semangat kewirausahaan. Kalau Anda nggak punya semangat, karena di sini kan nggak ada bos, nggak ada atasan. Kalau Anda nggak punya semangat, besar kemungkinan Anda nggak cocok untuk jalankan usaha ini. Nah, jadi yang dibutuhkan di bisnis ini, yang pertama saya bahas di halaman 151, Anda tidak butuh gelar MBA atau gelar bisnis mentereng apapun. Makanya saya paling heran kalau lihat di kolom chat di DM saya, Pak, buku apa yang dibutuhkan untuk bisnis? Ini yang seringkali banyak mahasiswa atau sekolah anak-anak SMA kita, itu mereka itu udah textbook minded, ya. Jadi mereka sudah merasa bahwa bisnis itu ngambil jurusan apa. Kemudian kalau saya mau sukses di bisnis KK itu saya harus ngambil jurusan apa kalau saya mau pandai berbicara seperti kayak Ibu Heidi, saya tuh nggak harus ngambil jurusan komunikasi apa. Nah, itu saya mau tegaskan sama sekali tidak ada. Semua itu dipelajari dari support system kita, yaitu pilar keempat kita sekolah bisnis KIS. Ketika Anda masuk di komunitas YES ini, Anda akan diajarkan dari nol sekalipun. Anda yang nggak bisa bicara, tadi dengar kan Bu Edi kan, beliau mengumpulkan orang di rumah, pertamanya gemetaran. Nah, itu kalau Anda belajar jadi MC, Anda mau belajar apapun, dari buku apapun, textbook apapun, itu tidak membuat Anda lancar berbicara dan fasih berbicara ketika Anda menghadapi orang manusia nyata. Gitu. Jadi itu nggak ada textbooknya. Itu yang mau saya garis bawah yang pertama. Yang kedua adalah, Anda tidak harus hebat dalam menjual. Mungkin Anda pertama kali ngomong, Pak, saya ini nggak pandai menjual. Saya nggak punya teman. Saya nggak punya relasi. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa sebetulnya setiap orang di bisnis ini, itu Anda punya bakat alami sebagai penjual. Ya, contohnya aja, kalau Anda kebakaran, ada rumah kebakaran. Nggak lama kemudian kan Anda teriak-teriak di depan rumah. Tolong, tolong, ada kebakaran. Nggak lama lagi orang datang. Nah, selama mulut Anda masih bisa berbicara, itu semua Anda sudah bisa menjual. Ya kan? Kalau Anda merasa, aduh saya nggak pandai bicara, Pak. Bukan nggak pandai bicara. Sekarang gini aja, paling gampang. Anda suka makan nasi goreng enak di kota Anda, atau bakso enak di kota Anda. Nggak lama kemudian setiap orang tamu yang dari luar kota, kalau mampir ke kota Anda pasti ajak makan nasi goreng di kota tersebut. Ini loh nasi goreng kesukaan saya. Dan teman Anda pun dengan sukarela dia makan nasi goreng, dan dia juga mengatakan, oh, memang enak banget. Nah, secara nggak langsung kan Anda menjual nasi goreng tersebut kepada teman Anda. Kok gitu Anda mengatakan Anda nggak bisa menjual? Jadi sebetulnya itu semua sebuah alasan. Anda cuma dibayang-bayang oleh sebuah ketakutan bahwa bisnis ini itu penjualan itu sesuatu yang sangat sulit, padahal sebenarnya tidak. Nah, yang ketiga, Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan. Itu poin yang ketiga. Apa maksudnya? Jadi kalau saat ini Anda masih bekerja, ya, Anda tetap full time aja, part time aja. Jadi Anda tetap masih bisa menjalankan pekerjaan Anda, tapi Anda juga bisa part time di bisnis ini. Kalau Anda seorang mahasiswa, Anda tetap bisa part time di usaha ini, seperti kayak Ibu Hedi itu tadi. Justru banyak orang
dikira kalau Pak saya nggak punya pekerjaan Pak, saya jalankan bisnis di komunitas ya saja. Saya jadi kalau Anda hari ini menganggap ini adalah solusi penghasilan kalian, memang benar. Tetapi permasalahannya adalah Anda belum dibekali mindset seorang entrepreneur yang baik. Karena entrepreneur itu beda dengan karyawan mentalnya. Entrepreneur itu siap tidak terima penghasilan, bahkan 6 bulan ke depan. Sedangkan kalau karyawan kan nggak bisa. Kalau nggak gajian 1 bulan sudah pusingnya 7 keliling. Nah kalau mental ini belum terbangun, bagaimana kalian itu mau membangun mindset seorang entrepreneur? Makanya saya sarankan Anda harus perkuat mental kalian dulu untuk totalitas. Nah yang keempat, Anda tidak harus menggadaikan rumah kalian untuk jalankan usaha ini. Di sini dikatakan bahwa sebagian besar bisnis direct selling itu modal awal kurang dari $500 katanya. $500 itu kan 7 juta setengah. Ya, memang itu bahkan harga seorang care distributor. Anda cuma belajar pakai produk, yakinkan, kenalin kepada saudara-saudara dan teman-teman, yakinkan khasiatnya pembalut kita, khasiatnya kolostrum kita, khasiatnya super green food kita, khasiatnya kalung kesehatan kita, dan khasiatnya daripada beberapa produk kita yang lain, itu sudah cukup membuat kalian bahwa bisnis ini adalah sebuah bisnis yang memang pasti akan berkembang. Ya, dan yang penting yakinkan dulu dengan produknya. Nah, yang kelima, Anda tidak perlu ahli negosiasi atau pakar matematika. Nah, itu yang tadi disampaikan. Maksudnya apa? Tadi dengar nggak Ibu Edi bilang, omnya saja harus ke Jakarta ngurus berkali-kali untuk masalah merek. Nah, sedangkan di bisnis ini mereknya sudah paten, hak patennya sudah ada, izinnya sudah ada, badan BPOM-nya sudah ada, Anda tinggal memasarkan. Kalau memasarkan aja masih sulit, menjual aja masih sulit, apalagi Anda bangun bisnis gitu. Apalagi Anda itu bangun perusahaan, itu sudah lebih jelas tidak mungkin. Karena basic dari bisnis, selling aja Anda nggak mampu. Makanya bisnis ini kan direct selling, penjualan langsung. Itu pun nggak mampu, bagaimana kalian itu bisa membangun your own company gitu. Itu sudah jelas nggak mungkin. Ya, karena basic roh daripada sebuah bisnis itu adalah penjualan. Semua bisnis. Kalau bisnis nggak usah melakukan penjualan, lebih baik nggak usah bisnis. 10 orang terkaya di dunia, mereka itu semua adalah pemasar yang hebat. Mereka itu semua adalah seorang direct seller yang hebat, ya. Dan yang keenam, jujur pada diri sendiri. Jadi membangun bisnis ini tidak mudah. Anda harus perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah saya harus memikir apakah saya mau keluar dari zona nyaman? Karena bisnis ini kalau Anda nggak keluar dari zona nyaman nggak bisa. Seperti kayak Ibu Heidi tadi, dia untuk gabung aja 200.000 nggak punya. Untuk ikut seminar pengembangan diri 1,7 aja nggak punya gitu, ya kan? Tapi sekarang hari Minggu besok sisa 200.000. Anda tetap stay di rumah aja, materinya sama gitu. Ya, tapi Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Jadi Anda harus menambahkan ini. Jadi kalau Anda nggak punya kejujuran sama diri sendiri, besar kemungkinan bisnis ini tidak akan berhasil. Ya sama lah, Anda hari ini nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau baca buku, nggak mau konsultasi sama mentor, masih suka nonton sinetron terus, nonton apa Ikatan Cinta terus, sampai berepisode-episode, nggak tahu mau sampai episode sampai kapan, mau sampai mati. Mau sampai mati pun Anda nggak bakal bisa foto bareng lah sama si siapa itu, yang Amanda Manopo ya, atau siapa yang cowoknya itu siapa? Ya itulah ya, saya lupa lah namanya. Jadi intinya Arya Saloka ini istri saya ngomongin saya ini ya, karena saya intinya ibu-ibu itu anak-anak muda itu kadang-kadang mentalnya mental sinetron. Makanya saya lihat ya, kalau Anda nonton sinetron Indonesia, Anda tahu di dalamnya itu iklannya apa? Iklannya kan paling cuma snack ya kan, atau kacang, atau eh, apa mie instan ya. Coba Anda perhatikan, kenapa sinetron Indonesia itu nggak ada iklannya jam tangan Rolex contohnya ya kan, yang seperti saya pakai. Nggak ada iklannya KK Life Force ya, nggak ada iklannya mobil sport Mercedes-Benz. Kenapa? Karena penonton sinetron itu nggak akan mampu beli jam tangan ini. Trust me. Dan Anda nonton film itu tersebut. Makanya itulah sebab saya mau berpesan sama kalian. Kalau kalian emang ingin benar-benar mengubah nasib kalian, mau pakai jam tangan yang bagus, mau liburan ke luar negeri, mau ziarah ke Yerusalem, atau mau umroh bagi yang muslim, Anda harus mengubah isi tontonan yang berkualitas yang masuk ke dalam mindset kalian gitu. Jadi di komunitas Yes, di sekolah bisnis kami punya tontonan-tontonan yang berkualitas. Ya, coba Anda bayangkan, kenapa subscriber SP30 memang besar, 3.600.000, hampir 3,6 juta. Tapi kenapa penontonnya, view-nya itu nggak bisa seramai penonton-penonton yang hiburan ya atau musik? Ya karena itu tadi, orang Indonesia itu kalau diedukasi itu sedikit sekali yang mau. Tapi justru nggak apa, orang yang sedikit itu justru karena orang-orang minoritas, mereka-mereka yang mau maju.
Ya, karena orang-orang yang mau diedukasi itu baru mereka hidupnya mau berubah. Sedangkan orang-orang yang cuma nonton hiburan mereka eh, ya seperti gitu-gitu aja lah hidupnya mereka. Ya seumur hidup ya P15 ya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Potong pajak pingsan, nah itu udah 10 P. Pinggang pegel, pusing-pusing-pusing, stres kan. P15 gitu loh, ya kan. Hidupnya seperti kayak gitu terus. Sampai kapanpun ya seumur hidup ya kayak gitu terus, banting tulang ya kayak gitu terus. Nggak ada satu perubahan signifikan dalam hidup mereka. Nah, sedangkan Anda yang benar-benar mau nonton channel Success Before 30 itu adalah orang-orang yang mau maju. Orang-orang yang mau maju memang pasti bukan penonton sinetron. Karena di sini yang Anda lihat videonya aja video traveling ke luar negeri gitu. Ya, videonya aja tontonannya adalah rumah mewah, mobil mewah, itu yang kita tawarkan gitu loh. Dan itu memang real, nyata, bagaimana punya penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta per bulan melalui usaha ini. Dan itu it's real. Itu benar-benar terjadi ya. Makanya nomor 6, nomor 7 adalah sikap yang benar, nomor 8 adalah pertumbuhan sejati. Nah, ini ada 8 poin yang saya sudah sempat bahas di sini. Saya nggak akan bahas lebih banyak karena kita akan fokus di hari Minggu besok ya di acara Character Building Camp, dan saya garis bawahi acara CBC besok besar kemungkinannya adalah CBC dua CBC yang terakhir untuk 1 tahun ke depan. Jadi kemungkinan besar CBC di tahun depan tidak diadakan lagi karena kita berharap pandemi sudah berakhir, akhirnya sudah bisa diadakan seminar Yes I Can lagi. Dan sekali lagi CBC ini kemungkinan besar ini adalah CBC yang dua CBC yang terakhir. Maksudnya dua CBC yang terakhir apa? Nanti akan ada CBC yang Desember, tapi dengan satu syarat, kalau CBC kali ini memang memenuhi peserta. Dan kali ini peserta CBC akan jumlahnya sangat banyak sekali, mencapai 500 orang. Dan tadi setelah saya dapat laporan, sisa seat cuma sisa 50 seat saja. Saya ulangi ya, 50 seat saja. Jadi kalau Anda tidak daftarkan diri kuota Anda sekarang ke mentor kalian, ya kalian akan kelempar sampai Desember. Karena kalau sudah 500, peserta Zoom-nya itu udah tutup. Kita nggak bisa sampai 501, nggak bisa. Jadi mohon maaf, Anda mau bayar 5 kali lipat pun kami nggak bisa terima, karena Zoom-nya itu memang sudah kapasitas 500. Jadi kemungkinan Anda akan dilempar di Desember. Jadi kloter terakhir. Dan setelah Desember, kemungkinan besar tahun depan ada CBC atau tidak ada CBC. Jadi ini bisa jadi CBC. Karena CBC terakhir itu 5 tahun yang lalu. Dan baru diadakan 2 bulan yang lalu kemudian. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan ini seminar khusus untuk orang yang mau maju aja. Kalau nggak mau maju, we have no time. Karena kami juga para mentor, kesibukan kami juga cukup padat. Besok saja saya harus ke Bali. Saya besok ada syuting film, ya, ada syuting film di Bali besok. Dan itulah sebab waktu saya juga sangat terbatas. Sabtu saya baru balik karena Minggu harus edisi. Mestinya saya syuting filmnya sampai Minggu, tapi berhubung ada CBC, jadi saya terpaksa harus balik karena memastikan kuota kapasitas internet kita lancar dan sebagainya. Oke, itu sekian dari saya. Sampai jumpa di CBC. Pastikan seat Anda aman karena kita cuma maksimal 500 seat. Sisa 50 seat saja. Terima kasih, sukses untuk Anda. Selamat malam dan salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Terima kasih buat Pak Chandra Putra Negara yang sudah menginspirasi kita semua malam hari ini dan tentunya memberikan masukan yang positif ya guys. Udah teman-teman semua udah tercharge ya dengan energi positif dari Pak Chandra. Terima kasih sekali lagi juga buat Ibu Sinca dan Bu Heidi yang sudah menjadi sudah membagikan motivasi malam hari ini, materi, dan tentunya kita semua yang di sini yang sudah hadir khususnya baik yang dari luar kota maupun luar negeri. Aduh, banyak sekali ada luar negeri, luar biasa. Terima kasih semua sahabat-sahabat komunitas Yes. Jangan takut gagal, takutlah pada hidupmu yang tidak pernah berubah. Akhir kata, sebelum saya undur diri, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Be the best, go crown, and go 1%. Salam hebat luar biasa. Selamat malam semuanya.